Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku bakalan bawain genre reading. Temanya adalah ketika dia mengingatmu, ya. Ketika dia mengingatmu, saat dia mengingatmu, pokoknya kayak gitu, ya. Isinya kayak gimana? Aku juga nggak tahu kayak gimana. Ini tuh aku baru lihat kartu-kartunya, walaupun udah aku shuffle ya. Oke, ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontaknya ada di description box video ini. Dan kita mau cek energi seseorang. Aku bakal kasih waktu kalian buat ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah, kita mulai. Ketika dia mengingatmu, ya. Ketika dia mengingatmu, dia tuh sering loh kayak mungkin ya ingatnya itu pas dia lagi ngelamun, keseringannya pas dia lagi ngelamun, nggak ada aktivitas, lagi nggak sibuk lah gitu, mungkin free time ya, pas dia lagi free terus dia ingat sama kamu. Kadang pas lagi suasana kayak gitu dia kayak mungkin ya kayak dia kayak lagi kebayangnya tuh dia yang kayak lagi stres, banyak masalah atau apa, terus tiba-tiba dia ingat seseorang yang biasanya tuh perhatian dan care sama dia. Ingatlah dia sama kamu ya pada saat itu. Dan seperti momen-momen di saat kayak dia ngerasa butuh seseorang atau butuh temen ya. Tapi ada juga yang pas ingat kamu itu memang dia ngerasanya gini, kok tiba-tiba ingat kamu ya gitu, jangan-jangan kamu kangen sama dia gitu, kamu kangen gak ya. Dan ada juga sih yang inget tuh kayak dia tiba-tiba inget kalau sebelumnya dia mimpiin kamu, atau pada saat dia tidur misalnya semalam, oh iya aku mimpiin kamu loh, terus dia jadi ingat gitu ya. Kebanyakan sih yang ingat itu dia saat ini ada perasaan sama kamu ya, entah ini orang masa lalu atau baru, dia punya perasaan sama kamu ya. Aku nggak tahu nih perasaannya gimana ya. Kalau yang aku lihat di sini dia tuh perasaannya malah kayak pengen nunjukin ke kamu kalau aku tuh ada perasaan loh, kalau aku tuh masih ada perasaan. Yang jelas yang di sini tuh aku lihatnya dia kayak pengen kasih tahu atau show her love, show his love gitu. Jadi dia kayak pengen nunjukin ke kamu rasa cintanya gitu loh, atau perasaannya ke kamu, kayak nih aku punya perasaan loh ke kamu gitu ya. Ketika dia mengingatmu, kamu tuh ibarat ini, tau nggak, dunia buat dia, dunia yang dimana kayaknya tuh semuanya ada di kamu gitu. Pasangan ideal ada di kamu, terus seseorang yang perhatian care ada di kamu, seseorang yang peduli sama dia gitu. Dia ngerasa kayak satu-satunya yang peduli sama dia tuh cuma kamu gitu ya, terlepas kamu pernah dilukai atau nggak sama dia, tapi dia ngerasa kamu tuh salah satu orang yang peduli banget sama dia. Dan dia ngerasa kadang ya kamu tuh bisa mengalihkan dunianya. Di saat dia lagi stres ya dia bisa aja tuh kayak punya waktu buat inget, buat galau-galauin kamu gitu ya. Ketika dia mengingatmu, ada yang pas ingat kamu tuh langsung terbersit kayak hubungan kalian yang rumit gitu ya. Rumit banget gitu menurut dia, kayak ini hubungan tuh ujungnya kemana sih gitu, kayak nggak ada ujungnya menurut dia ya. Ini hubungan tuh harapannya kemana gitu ya, kayak ada harapan gak sih ini hubungannya ya. Tapi ada juga yang ingat kamu itu mungkin ya kalian udah pisah, udah putus atau ada jarak. Ingatnya itu ketika di akhir-akhir kalian komunikasi, kalian berpisah, di akhir-akhir kalian ngobrol gitu ya. Nah dia tuh inget terakhir itu pada saat dia putusin kamu atau kamu putusin dia, atau pada saat terakhir detik-detik kayak kalian pisah atau
berpamitan, bisa juga berpamitan, atau kayak kalian tiba-tiba lost contact, atau ada satu hal kejadian itu yang bikin kalian pisah. Nah, detik-detik di hari akhir itu loh yang dia tuh masih ingat alasannya tuh kenapa kalian jaga jarak atau pisah ya. Ketika dia mengingatmu, ada dari mereka tuh yang kadang masih pengen deket sama kamu, masih pengen dekat, mau menghampiri kamu atau menuju kamu gitu. Karena ada yang berpikir kayak gimana pun kondisi dia, kamu pasti tuh nerima dia gitu loh. Mau dia sedih, mau dia happy, mau dia susah, senang atau enggak, nah pasti kamu selalu terima gimana pun keadaannya dia. Tuh, oh my god, tadi kan aku bilang ya, kayak dia tuh mengingat kamu kalau lagi mimpi. Aku tuh tadi bacanya pas di kartu ini, ya kan? Dia ingat kamu pas dia habis mimpi. Tiba-tiba di sini ada kartunya. Kau bisa baca nggak di sini apa? Dream katanya. Dreams, bener-bener ya. Aku belum sampai sini soalnya kan aku bacanya ngacak. Nah di sini ketika dia mengingatmu ya, intuisinya tuh langsung bermain. Kayak beberapa dari mereka mungkin punya intuisinya bagus, atau beberapa dari mereka ya terkoneksi ya mungkin sama kamu. Kalau orang terkoneksi itu pasti intuisinya connect gitu ya, langsung connect. Kalau kayak antena tuh langsung connect ya, mau kamu di mana atau dia di mana, terus kayak radarnya pasti connect. Dua orang ini ya. Nah dari intuisi ini tuh dia kayak menangkap sinyal-sinyal atau radar-radar, atau menangkap kode-kode ya, entah kode yang kau berikan, sinyal yang kau berikan, atau ya memang dia yang mengirim sinyal-sinyal kode-kode itu ke kamu ya. Dari intuisi ini kadang dia memainkan intuisinya, kadang dia tahu banget tuh kamu lagi gimana situasinya, keadaannya gitu. Kayak kerasa aja, misalnya terjadi sesuatu sama kamu, kalau kamu lagi sedih atau ada masalah, ntar tiba-tiba dia tahu aja gitu, kayak kok inget kamu ya, jangan-jangan kamu nih lagi sedih gitu ya, lagi ada masalah, kenapa ya gitu, kabarnya gimana ya. Nah itu intuisinya langsung bermain ya. Misalnya dia fokusin kamu aja gitu sebentar, dia udah tahu kamu kenapa gitu ya. Ya biasanya orang-orang yang intuisinya bagus gitu sih bisa ini apa, kayak connect gitu loh, connect ke alam semesta, dan alam semesta memberikan sinyal itu ke dia, kayak langsung dapat gitu, dia langsung tahu kamu tuh lagi kenapa ya. Percaya nggak percaya sih. Tapi biasanya kayak gitu, itu kan kayak energi juga kan, kita bisa merasakan energi seseorang, apalagi kalau kita tuh kayak udah deket banget lah gitu ya sama orang itu, bisa ya. Nah di sini dia suka mimpin kamu, yang tadi aku bilang kan, dia mengingat kamu itu ketika dia abis mimpin kamu itu, dia ingat, oh iya mimpin kamu kangen kali ya, atau kamu lagi ada masalah ya. Nah dia kayak gitu. Tapi ada juga dari mereka tuh yang suka, ya emang suka, mereka kan masih suka ingat kamu, jadi dia tuh halu-halu tentang kamu gitu ya. Seandainya kamu ada di samping dia, seandainya kamu komunikasi sama dia, seandainya kalian masih saling berkabar. Nah halu-halu kayak gitu ya. Dia tuh kayak ini ya apa, mungkin ya banyak dari mereka tuh yang kayak masih berharap, jadi mereka sering banget memainkan intuisinya tentang kamu ya, harap-harap cemas. Ketika dia mengingatmu, ada yang emang beneran kangen gitu sama kamu ya, kangen. Aku kan tadi bilang kangen ya, pas aku lihat kartunya ternyata emang kartunya tuh artinya kangen. Padahal aku bilang kangen tuh karena ya aku menangkap intuisi aku aja gitu, oh nih kangen gitu kan. Pas aku lihat kartunya emang beneran artinya kangen kartu ini ya kan. Nah dia tuh kangen, rindu sama kamu. Ketika dia mengingatmu, ketika dia kangen dan rindu sama kamu ya, jadi dia ingat tuh, rasanya tuh kayak apa ya, di dada gitu loh, kayak kerasa banget di dada, kayak dada sesak ketika kita kangen sama orang. Pernah nggak sih kayak gitu?
kayak kerasa gitu loh, kayak apalagi kalau dia ngerasa kehilangan kamu, itu pasti wah kacau sih. Kalau kita kayak kehilangan seseorang tapi kita kangen, gimana tuh rasanya? Atau kita kangen sama seseorang tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena aku lihat di sini dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa. Yang dia lakuin tuh cuma kayak stalking atau kepoin kamu. Ya tuh, dari sosial media, dari apa ya, profile kamu, update status, story, apapun. Nah itu dia lihat. Ketika dia mengingatmu ya, ada juga nih dari mereka yang paham dan ngerti tarot. Pas dia ingat kamu, dia kepoin kamu dari tarot atau dari video-video tarot gitu ya, bisa. Ketika dia mengingatmu, dia ingat kalau kamu tuh kayak udah membatasi diri sama dia. Jadi dari kamu yang kasih batasan, kayak dia udah nggak tahu lagi kabarnya kamu tuh seperti apa. Kayak dia bener-bener nggak tahu, lost gitu aja tentang kamu. Karena di sini aku ngeliat kayak kalian udah sama-sama saling tertutup. Ya mungkin di sini sudah ada yang membatasi diri atau menutup diri ya. Ketika dia mengingatmu, dia sering loh cari pencerahan nih tentang kamu. Ya contohnya kalau kamu kan di tarot nih, aku nggak ngerti tapi dia cari pencerahannya tuh di mana. Atau misalnya dia kepoin sosial media kamu, atau dia tanya teman-temannya dia atau apa gitu. Tapi ada juga ketika dia mengingatmu itu ya dari teman-temannya, kayak ingetin kamu, misalnya nanya kabar kamu. Tapi ada juga yang update pernah ketemu sama kamu, ada yang kayak kamunya yang nanyain ke temen-temennya kalian itu, apa kabar nih gitu, si Raisa apa kabar, atau si Raisa kirim salam loh kemarin gue ketemu si Raisa. Nah pokoknya yang perbincangan kayak gitu ya, bikin dia ingat sama kamu ya. Pasti nanti kalian ada yang ngomong, kenapa Raisa terus? Ya udah ya. Kasihan ya Raisa, kita bawa-bawa terus dia. Nah ketika dia mengingatmu, di sini tuh ada yang hubungannya sudah berakhir ya. Hubungan berakhir tuh nggak harus yang kalian pernah punya hubungan aja. Mungkin kalian pernah deket-deket aja, mungkin kalian pernah saling baper-baperan atau deket tapi nggak jadian gitu ya. Ya istilahnya kamu atau dia pernah jatuh cinta di sini ya, falling in love. Tapi sekarang tuh udah berakhir atau udah selesai aja gitu ya. Nah dia tuh ya ingat gitu kalau hubungan kalian tuh udah selesai sekarang. Kayak dia harus disadari dengan kenyataan kalau ternyata hubungannya sudah selesai gitu ya. Ketika dia mengingatmu. Tapi di sini ada loh yang lagi PDKT. Tapi dikit banget energi yang lagi PDKT tuh kayak 10%-an. Kenapa? Karena di sini ada new beginnings. Ketika dia ini pengen coba new beginnings ya, kayak dia fasenya lagi pengen new beginnings ya, kayak new relationship atau new beginnings. Tiba-tiba kamu tuh datang, hadir ke dalam hidup dia ya. Atau ketika dia pengen new beginnings tuh ya dia kayak tertarik gitu loh sama kamu. Kayak misalnya gini, kamu cantik ya, kayaknya asik juga deh kamu nih orangnya, kayaknya kalau deket sama kamu seru deh gitu ya. Jadi kayak gitu. Pas dia pengen new beginnings ya, dia tuh kayak mau apa ya, melirik kamu gitu, melirik atau mempertimbangkan kamu, kayak kamu kayaknya cantik, ganteng, seru, asik gitu kalau punya hubungan sama kamu, kalau deket sama kamu ya. Oke, ketika dia mengingatmu, ada yang ngerasa gini loh, kamu itu alasan dia berubah. Yes, misalnya gini, dia ngeliat kamu tuh sosok yang lebih dari dia, lebih stabil finansial atau stabil pendidikan atau kemapanan atau apa. Pokoknya dia ngeliat kamu tuh lebih dari dia. Nah, di sini dia tuh terpacu dan termotivasi untuk berubah, ya. Jadi kayak dia ngeliat kamu, wah keren ya, kamu hebat kayak gini-gini. Nah, mereka itu pengen berubah karena kamu. Ada sebuah transformasi yang dia lakukan gitu. Jadi istilahnya kamu itu salah satu alasan kenapa dia bertransformasi, kenapa dia berubah ya. Dan di sini ya ada juga sih yang mungkin ya kamu tuh nemenin dia dari awal
Misalnya dia di fase berjuang nih ya, dari nol, dari bawah banget dia. Nah, pas dia dari susah gitu ya, dari nol, kamu nemenin nih gitu ya. Ya istilahnya kamu nemenin sampai dia sukses, sampai dia berubah gitu. Ada sih yang kayak gitu juga. Nah, ada juga yang kamu tuh berperan untuk apa ya, kayak bantu dia move on. Ketika dia mengingatmu, kamu yang selalu dia ingat. Akhirnya dia lupa tuh sama kisah masa lalunya, sama trauma-traumanya, sama mantan-mantannya gitu. Jadinya dia lupa. Istilahnya kamu tuh menggantikan posisi mantannya atau masa lalunya ya. Jadi bisa dibilang kamu tuh punya powerful ya. Kamu kayak punya kekuatan untuk apa ya? Untuk membantu dia move on gitu. Jadi dia tuh lupa ya sama mantan-mantannya kayaknya. Tapi ada juga yang ketika dia mengingatmu, dia tuh punya rasa kesel atau marah sama kamu. Sebagian mereka kesel dan marah sama kamu karena apa ya, istilahnya gini, dia ingat sama kamu, terus dia langsung mikir, oke, hubungan kita tuh udah selesai karena dia benci banget sama kamu gitu. Ya, aku nggak bisa bilang bencinya di sini kenapa sih, karena kan itu bukan tema kita ya sebenarnya. Istilahnya dia ingat kamu, dan dia tuh ingat hubungannya sama kamu tuh udah selesai gitu. Dan dia benci, sebel atau marah sama kamu. Ada alasan-alasannya gitu kenapa dia benci dan marah sama kamu. Tapi yang aku mau bilang di sini adalah ketika dia mengingatmu itu, dia tuh ingat aja hubungan kalian tuh udah selesai, udah kandas atau udah ada jarak atau udah pisah gitu ya. Ada beberapa mereka itu yang ngerasa punya beban deket sama kamu, punya beban pas ada hubungan sama kamu. Yes. Bebannya kenapa ya? Pasti banyak sih alasannya kenapa beban. Jadi yang mau dia bilang adalah pas dia ingat sama kamu, ya itu, dia ingat betapa beratnya beban yang dia rasakan pas dia deket sama kamu itu. Kurang ajar ya dia pikir dia nggak kasih beban. Tapi ada juga nih yang sebenarnya mereka tuh mau fight loh buat kamu. Yes, ada beberapa alasan kenapa dia ini mau fight. Mungkin istilahnya kamu tuh memang seseorang yang layak diperjuangkan gitu ya, layak dia berkorban buat kamu. Pokoknya dia mau fight lah buat kamu sebenarnya. Kayak dia tuh mau bersusah-susah buat fight, buat ngedapetin kamu ya. Ketika dia mengingatmu, dia ingat momen dimana kayak dia yang menyakiti kamu atau kamu yang menyakiti dia. Ini bisa vice versa sih. Pokoknya dia ingat momen kayak dia ngerasa kayaknya kamu sakit hati deh karena ini gitu. Atau ketika dia mengingatmu, dia ingat yang kamu tuh kayaknya sakit hati gara-gara dia gitu. Pokoknya dia ingat lah kamu tuh masih marah atau masih sakit hati, atau kamu belum maafin dia gitu istilahnya. Ya, di sini aku lihat ada seseorang yang kayaknya sakit hati gitu ya karena perlakuan yang lainnya. Nah, ada yang ingat sifat-sifat dan karakter kamu. Contoh, kamu tuh orangnya controlling banget. Jadi kayak agak posesif atau apa gitu. Kayak kamu tuh pengen ngontrol dia banget, atau kayak pokoknya dia harus nurut gitu sama kamu. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu kok kamu orangnya. Kayak kamu tuh dominan gitu loh. Dalam hubungan kamu tuh dominan banget. Kamu pengen dia kayak gini, kayak gitu, ngikutin kamu ya. Terus posesif. Terus ada juga yang kayak sifat kamu cemburuan, childish ya, masih kekanak-kanakan. Terus apa lagi ya, demanding. Pokoknya itu sifat dan karakter feminin ya. Feminin yang clingy, manja. Nah, ada beberapa kalian tuh kayak gitu. Control, di sini ada control. Jadi ya itu sifat-sifat yang kayak gitu tuh yang tadi aku bilangin salah satunya. Tapi ada juga yang ingat kamu tuh orangnya ini apa? Suportif banget. Apapun yang dia lakuin kamu support gitu, kayak kalian saling support. Dan banyak yang ini loh, kayak
sadar kalian tuh jiwa-jiwa yang strong. Apa ya, kalian tuh udah sering banget dikasih masalah, dikasih cobaan, tapi tetap aja survive gitu ya. Jadi jiwa-jiwa kalian tuh memang strong orangnya. Disakitin sama orang tetap bangkit gitu kan. Dilukai sama orang tetap strong ya, nggak rapu-rapu banget lah gitu kamu. Ketika dia mengingatmu, ada yang ngerasa ketularan energi positif dari kamu. Mungkin kamu udah positif, jadi dia kebawa tuh positifnya, ketularan sama kamu positifnya ya. Dan ya beberapa dari mereka berpikir kamu tuh udah cukup sukses saat ini hidupnya ya. Udah sukses, berhasil, dan bisa dibilang gini lah, ada yang ngerasa kamu tuh sukses merubah dia ya. Mungkin dulu dia downgrade, atau misalnya dia dulu tuh nggak banget, atau dia karakternya ya buruk atau apalah gitu ya, begajulan atau toxic, negatif, tapi dia tuh jadi berubah gara-gara kamu tuh. Dia berubah, entah kamu yang merubah dia atau dia memang mau berubah sendiri, tapi ada dari mereka yang sadar mereka tuh berubah gitu loh pas deket atau punya hubungan sama kamu ya. Jadi bisa dibilang kalau kamu tuh sukses merubah dia ya walaupun dia mau berubah sendiri sih. Tapi memang kalian tuh orangnya positif, banyak dari kalian tuh yang ada positif, dan orangnya tuh nice, friendly juga ya. Welcome, kamu welcome sama semua orang, kamu menyambut semua kasta lah ya. Kamu nggak pilih-pilih gitu, mau kasta atas, bawah atau apa, kamu welcome ya. Sifat kamu yang terbuka, istilahnya dia tuh nggak usah nyuruh kamu untuk jujur atau terbuka ke dia, tapi kamu dengan dengan kesadaran kamu tuh terbuka sendiri gitu loh. Kamu bakalan cerita, kamu bakalan kasih tahu apapun tanpa dia harus bertanya. Kayak kamu bilang, kok tadi tuh hari ini kamu kesini, tanpa dia harus bertanya, kamu ngapain aja hari ini, kamu kemana aja gitu. Nah itu sisi kamu yang terbuka, yang dia suka lah kayak gitu ya. Optimis, banyak dari mereka tuh yang ketularan rasa optimis kamu. Kayak kamu mungkin sering kasih dia semangat, yuk bisa yuk gitu. Atau kayak ya kamu nyemangatin dia lah gitu ya, dia jadi optimis dan dia jadi bangkit itu ya. Kalau sebelumnya dia terpuruk karena masa lalu atau apa, pas ada kamu tuh jadi bangkit, optimis lagi dia buat hidupnya ya. Terus apa lagi ya, banyak kemiripan dan kesamaan. Pas dia ingat lihat kamu tuh ya, kayak dia lihat kamu tuh kayak lihat dirinya sendiri. Banyak kemiripan, kesamaan, keras kepalanya, idealisnya gitu. Jadi kalau kamu keras kepala, dia kadang ya ketawa sendiri gitu, kayak berhadapan sama dirinya sendiri kayak gitu. Nah ya, terus apa lagi ya, ketika dia mengingatmu, ada yang pengen banget ketemu sama kamu, pengen tahu banget kabarnya kamu kayak gimana. Ini terutama buat yang kalian dulu pernah dekat, walaupun ya dia bukan pasangan kamu ya dulunya, pernah dekat terus sekarang kayak udah jauh gitu loh, kayak udah jarang kontekan. Ini bisa teman atau sahabat atau siapalah gitu ya, gebetan atau apa, dan dia tuh pengen tahu banget kabar kamu ya, karena mungkin kamu menghilang atau apa gitu ya. Oh my god guys, tadi aku tuh baru cek jam, ternyata tuh udah setengah jam. Bayangin aku satu tebaran doang, satu tebaran yang awal tuh udah setengah jam. Nggak berasa banget aku ngoceh-ngoceh udah setengah jam. Jadi aku shuffle kartu-kartu ini tuh banyak buat apa ya, kalau dipakai cuma ya ampun, kartunya dikit udah setengah jam. Ya begitulah ya guys, intuisi aku terbang-terbangan. Oke. Nah sekarang kita lanjut ya. Ketika dia mengingatmu, yang dia ingat adalah kalian udah nggak komunikasi. Ya, ada yang udah nggak komunikasi, ada yang diam-diaman, ada yang komunikasinya terbatas gitu. Ya mungkin nggak saling blok, cuma ya nggak jelas aja komunikasinya, on off. Tiba-tiba say hey, besok kalian nggak komunikasi lagi, besok ngilang, entah siapa yang ngilang. Ntar 1 bulan ke depan ada yang chat lagi, nah kayak gitu. Yang dia ingat adalah kalian yang udah komunikasinya tuh nggak baik sama dia.
Mungkin kamu, ada dari kalian yang sudah memilih buat nggak mau merespon, nggak nanggepin, atau nggak mau bicara. Pasti ada sesuatu sih alasannya kenapa kayak gitu ya. Nah, ketika dia mengingatmu, ada juga yang ingat kalian tuh pernah berbagi rahasia, terus kayak kamu tahu rahasianya dia juga tahu rahasianya kamu. Pokoknya kalian tuh saling tahu lah dalam-dalemannya. Ibaratnya tuh kamu tahulah kunci-kunciannya dia gitu, rahasia-rahasia yang orang-orang tuh nggak tahu, cuma kamu doang yang tahu. Nah, gitu. Ada yang pas ingat sama kamu tuh langsung pengen kepoin kamu atau stalking kamu, lihat sosial media kamu. Jadi kayak, kamu hari ini udah update apa ya? Kamu posting apa ya? Nah, tapi ada juga yang bilang gini, kok kamu hari ini nggak posting apa-apa sih gitu, kan kangen, kan cari-carian gitu loh. Kehilangan ya. Pokoknya ada deh dari mereka tuh yang kepo banget sama kamu, kepo banget sama hidup kamu. Ya, ada yang pas ingat kamu tuh langsung kepikiran pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Mungkin hubungan kalian nggak baik ya, entah ada konflik atau apa. Ada dari mereka tuh yang pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Kayak bisa dibilang mereka tuh kayak nggak mau gitu loh hubungannya tuh bermasalah istilahnya mereka tuh nggak pengen ada masalah sama kamu gitu, kayak rugi lah gitu istilahnya kalau ribut atau marahan sama kamu ya. Pas inget kamu tuh pengen chat, pengen hubungin gitu, kayak pengen langsung ngetik aja gitu, pengen chat atau hubungin. Tapi ada yang ngerasa kayak nanti bakalan di reject, nanti bakalan gak dibales atau gak direspon sama kamu ya. Ada tuh yang pas ingat tuh pengen telepon gitu loh, kayak kangen, pengen dengar suara kamu apa kabarnya sih gitu, kok kayak sombong banget. Sombong banget, pada mereka yang ini ya bikin sakit hati ya, pasti kesel lah ya, bukan sombong. Nah, ada yang pas ingat tuh kayak jangan diganggu deh gitu. Mereka takut banget ganggu kamu. Pertama karena mereka ngerasa punya salah sama kamu, jadi kayak nggak mau ganggu hidup kamu lagi, atau nggak pengen nanti kamu sakit hati lagi gitu. Jadi kayak pengennya udahlah biar kamu lupain dia aja gitu, atau lupain masalah kalian, lupain hubungan kalian, supaya kamu tuh nggak sakit hati lagi, dan supaya dia nggak nyakitin kamu lagi gitu ya. Nah, ada ketika ingat sama kamu, kayak sedihnya karena kamu tuh menjauh atau kamu cuek banget sekarang sama dia. Jadi dia kayak ngerasa kehilangan dan kayak ngerasa nggak ada lagi orang yang peduli sama dia. Mungkin dulu kamu doang kali ya yang peduli ya. Jadi kayak mungkin kamu sekarang udah sadar. Ya istilahnya ya gitu lah, pokoknya dia inget kamu tuh cuek banget sekarang gitu, kayak ngejauh ya, kayak nggak mau tahu tentang dia lagi. Tapi mereka tuh masih terbayang-bayang sama kamu, yes, nggak bener-bener lupa gitu aja, nggak gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya dulu ya setiap hari atau ya hampir seminggu misalnya ingat sama kamu, ya mungkin sekarang cuma anggaplah kayak seminggu sekali dia ingatnya gitu, tapi masih ingat, tapi nggak yang tiap hari ingat gitu ya. Ada yang ngerasa kamu tuh makin cantik, makin ganteng, kayak kok makin bersinar gitu ya, kok banyak perubahan ya, kok kamu kayak nggak kayak dulu gitu loh, makin cantik ya, makin terawat, pokoknya glow up deh kamu sekarang ya. Terus ngerasa kamu tuh semakin cantik, semakin keren gitu ya, semakin cantik, keren, semakin ganteng, semakin hebat, tapi kok kayak susah ya buat komunikasi sama kamu, kok susah ya buat deket, kayak semakin sulit loh buat dideketin, semakin sulit buat diajak ngobrol, semakin sulit buat digapai ya. Ibarat bintang kan bersinar di langit ya, cantik banget gitu kan, tapi susah buat digapai, jauh gitu, semakin jauh malah.
Tapi ya itu, kamu tuh bersinar, makin positif juga. Ibaratnya tuh kayak dia ngerasa banyak yang suka sama kamu sekarang, banyak yang deketin kamu, atau banyak yang kagum lah gitu sama kamu. Ya ibaratnya gitulah, intinya kamu tuh seseorang yang mengagumkan di mata dia, dan dia tuh banyak orang yang kagum sama kamu gitu ya. Dan banyak banget kayak kamu tuh apa ya, kayak memancarkan aura positif atau memancarkan hal-hal baik ke orang sekitar kamu. Yes, kayak dia ngerasa kamu bermanfaat gitu loh buat orang sekitar kamu. Berarti dia nih tahu banget sebenarnya update kehidupan kamu yang saat ini, ya. Ketika dia mengingatmu, memang kalian tuh kan ada yang positif ya, positif, orangnya positif, baik. Jadi banyak mereka tuh yang ya ketularan energi positif dari kamu gitu. Jadi banyak mereka yang negatif atau toksik. Jadi orang-orang yang negatif dan toksik gini kan orangnya gelap ya. Orangnya gelap. Jadi pas deket sama kamu tuh langsung tercerahkan gitu loh, tercerahkan. Bisa juga kamu kasih pencerahan. Jadi ya pasti dia orang-orang yang auranya negatif, gelap kayak gitu, ketemu yang positif dan bersinar, pasti itu dong, pasti kena juga cahayanya gitu ya. Secara nggak langsung pasti dia ikut positif juga ya. Nah, ketika dia mengingatmu, ada yang bilang kalau kamu tuh ketika dia mengingatmu, mereka ingat kalau kamu tuh orangnya menyenangkan, cheerful. Ibaratnya tuh nggak ada negatif-negatifnya lah gitu ya. Jadi dia ingat kamu yang ceria, senyum kamu itu dia ingat banget. Kalau kamu lagi senyum, kalau kamu lagi ketawa, kalau kamu tuh lagi apa ya, kayak dia ngelucu terus kamu ketawa, dia ingat banget tuh momen-momen di saat kayak kamu ketawa karena dia bercanda atau apa, atau dia lagi kasih cerita hal-hal lucu terus kamu ketawa. Nah, dia tuh ingat kalau kamu tuh pernah selucu itu gitu ya, semenggemaskan itu. Kayak dia gemes gitu loh sama kamu kalau kamu lagi ketawa atau lagi senyum. Dan menurut mereka tuh senyum kamu tuh manis gitu loh. Terus apa ya, dan ketika dia mengingatmu, ada yang ingat pas kamu tuh membelain dia. Mungkin dia pernah punya masalah atau apa, terus kamu belain dia banget gitu. Kayak kamu tuh ibaratnya tuh pahlawan atau superhero buat dia. Kamu nolongin dia, kamu jagain dia atau ngelindungin dia atau apa. Nah, itu sosok kamu tuh pernah kayak gitu buat dia, jadi pahlawan, superhero atau apa. Ya bisa aja lah dia mungkin dulunya belum move on dari mantannya, terus kamu hadir. Nah, itu kan sama aja kamu jadi superhero, jadi pahlawan buat hidup dia, ya kan? Nah, ketika dia mengingatmu, ada yang ngerasa tuh kayak campur aduk banget, hatinya tuh campur aduk banget. Kayak di apain ya? Hatinya tuh berasa kayak diacak-acak gitu sama kamu. Entah kamu cuekin dia. Kalau ada orang yang punya perasaan sama kamu terus kamu cuekin, itu kan hatinya pasti nggak enak, ya kan? Kayak aduh, kayak diacak-acak gitu loh, gimana. Tapi kalau kamu cuek tapi dia punya perasaan. Tapi ada juga orang yang mungkin kesel atau apa sama kamu karena kamu cuekin dia. Nah, tapi ada juga yang kayak kamu marah ke dia ya. Jadi hatinya tuh kayak tercabik-cabik gitu loh, kayak tergores. Kayak tersayat-sayat hatinya, karena kayak bukan dipermainkan sih, mungkin maksudnya kamu bukan mempermainkan dia, tapi dia ngerasa kok kayaknya gini banget ya perasaannya gitu, kayak mixed feeling banget ya. Apa ya, hatinya tuh kayak nggak enak, tapi ada rasa kekosongan juga gitu. Jadi bingung nih, kayak dia masih ada perasaan tapi rasa kehilangan juga gitu. Itu kan jadi kayak gak enak banget sih nih rasanya kayak gini. Nah, apalagi kalau kamu cuekin dia, kamu udah gak mau komunikasi sama dia, itu pasti kerasa banget. Sedangkan mereka tuh ada feeling sama kamu gitu. Tuh, ada yang ngerasa kosong dan hampa. Kosong, hampa pas ya mungkin kamu pergi ninggalin dia, atau kamu marah, atau kamu
nggak mau ngomong lagi sama dia atau kalian saling blok-blokan. Nah ini dia ngerasa hampa gitu loh pas kamu nggak ada. Ada yang ngerasa terluka di sini, terluka karena ini kali ya, karena merasa kehilangan. Yes, kehilangan itu nggak harus kamu yang nyakitin dia ya. Ketika misalnya kalian udah selesai putus atau pisah, kan bisa aja dia rasa kehilangan. Nah dari kehilangan itulah dia ngerasa sedih banget gitu ya, kayak ya kehilangan kamu gitu. Ini bahas kehilangan kenapa jadi baper ya. Jadi kan aku excited banget jelasinnya. Pas lagi bahas kehilangan aku langsung ini loh, energinya kayak langsung gak semangat gitu ya, kayak langsung susah ngomong ya, kayak diem. Kerasa energinya ya ternyata ya. Tapi ada juga yang pas ingat kamu itu kayak dia punya rasa keberaniannya tuh kayak pengen muncul, pengen nampakin diri ke kamu, pengen muncul, pengen kasih kabar atau apalah, karena mungkin yang mendorong dia adalah perasaan dia sendiri. Karena ada perasaan, karena ada feeling, jadi ya dia nunjukin diri gitu loh kamu ya. Oke, kayaknya itu aja ya gengs. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Oke gengs, aku bakalan kasih extra questions buat kalian, yes or no questions. Kalian siapin pertanyaannya, nanti aku bakal jawab. Jawabannya itu yes or no aja, seperti biasa ya. Udah pada paham kan? Kalian siapin pertanyaannya sekarang, bisa di pause dulu. Oke, silakan. Pertanyaannya bebas ya, apa aja ya. Udah, jawabannya adalah, ini aku shuffle ya. Jawabannya adalah yes. Oke. Itu aja ya geng, semoga bermanfaat dan menghibur kalian. Bisa nemenin kalian sambil bobo ya, sambil makan, sambil kerja atau apapun lah. Thank you for watching ya. Semoga besok ada video baru lagi ya. Thank you for watching, don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.